Welcome to my channel Enizalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di video pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat dari fisika. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama itu adalah hakikat fisika. Yang kedua adalah ruang lingkup fisika. Yang ketiga adalah metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, kamu pernah lihat gambar ini nggak? Ini adalah gambar pelangi, ya, yang selalu kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, pernahkah kalian lihat pelangi? Tentu pernah ya. Nah, proses terjadinya pelangi ini dapat dipelajari dalam ilmu fisika. Nah, ilmu fisika mempelajari gejala-gejala fisik serta sifat-sifat fisik benda di sekitar kita. Untuk memahami suatu fenomena fisika, perlu dilakukan sebuah penelitian yang mendalam. Nah, penelitian ini menggunakan suatu tahapan metode yang dapat menjawab berbagai pertanyaan atas suatu fenomena fisika. Metode ini biasa disebut sebagai metode ilmiah. Nah, sekarang coba Anda lakukan analisis mengenai fenomena pelangi. Nah, metode apa saja yang dapat kalian gunakan untuk menganalisis terjadinya pelangi? Dan tampilkan nanti hasil diskusi kalian di depan kelas ya, atau bisa kalian diskusikan bersama dengan teman-teman kalian. Nah, yang pertama kita lihat dulu tentang hakikat fisika. Nah, apa sih itu fisika? Fisika merupakan salah satu cabang ilmu alam yang mempelajari tentang gejala-gejala dan sifat-sifat fisik suatu benda. Fisika mempelajari tentang sifat dasar dari benda seperti gerak, gaya, energi, zat panas, bunyi, cahaya, serta struktur atom. Fisika merupakan ilmu eksperimental. Nah, sebagai contoh, Aristoteles menyatakan bahwa gerak suatu benda yang jatuh tergantung dari massa benda tersebut. Namun, oleh Galileo Galilei membuktikan bahwa gerak benda jatuh tidak tergantung kepada massa benda. Nah, hal ini mematahkan pendapat Aristoteles bahwa gerak jatuh benda yang dipengaruhi oleh massa benda. Nah, sekarang kita lihat ilmu fisika dapat menjelaskan berbagai fenomena alam, baik itu secara makroskopis maupun secara mikroskopis. Yang pertama, fenomena makro, ya, makroskopis dapat dijelaskan dengan menggunakan hukum fisika klasik seperti gerak benda, gravitasi, gerak planet, dan lain sebagainya. Kemudian, fenomena-fenomena mikroskopik dapat dijelaskan dengan konsep fisika kuantum seperti karakteristik atom, radioaktivitas, gerak elektron, dan lain-lain. Nah, pada abad ke-21 ini, teori-teori fisika baru juga mulai bermunculan, seperti penemuan partikel oleh Higgs boson, gelombang gravitasi, dan lain-lain. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ilmu fisika terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi. Nah, dengan belajar fisika, kita dapat mengetahui perkembangan teknologi serta memahami konsep fisika yang digunakan pada teknologi tersebut. Nah, berikutnya kita lihat lagi tentang ruang lingkup fisika. Yang pertama yaitu adalah mekanika klasik. Nah, mekanika klasik merupakan cabang dasar fisika yang membahas mengenai gerak benda dan gaya yang bekerja pada benda. Mekanika klasik dibagi lagi ke dalam 3 sub. Nah, yaitu statika yang membahas tentang benda diam, kinematika yang membahas tentang benda yang bergerak, serta dinamika yang membahas tentang gaya yang bekerja pada suatu benda. Yang kedua yaitu termodinamika. Termodinamika merupakan cabang dasar fisika yang membahas tentang kalor dan suhu, serta hubungannya dengan usaha dan energi. Termodinamika juga membahas mengenai energi dalam, entropi, serta tekanan yang menggambarkan bentuk zat atau radiasi.
Penerapan termodinamika banyak digunakan dalam berbagai topik sains dan teknik, khususnya kimia fisika, teknik kimia, dan teknik mesin. Nah, yang ketiga yaitu elektromagnetisme, yaitu cabang dasar fisika yang membahas tentang medan listrik dan medan magnet serta hubungan keduanya. Elektromagnetisme ini mencangkup beberapa cabang, seperti elektrostatika yang membahas mengenai partikel bermuatan listrik yang diam. Kemudian elektrodinamika yang membahas mengenai aliran muatan listrik atau elektron. Magnetisme dan induksi elektromagnetik. Yang keempat yaitu mekanika kuantum. Mekanika kuantum merupakan cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik dalam pembahasan pada tataran atom dan subatom. Dasar dari mekanika kuantum adalah bahwa energi itu tidak kontinu, tapi berupa paket atau kuanta energi. Nah, konsep ini cukup revolusioner ya, karena bertentangan dengan fisika klasik yang berasumsi bahwa energi itu berkesinambungan. Penelitian fisika sekarang ini secara garis besar dibagi dalam beberapa bidang, yaitu fisika partikel, fisika zat terkondensasi, fisika atomik, fisika molekuler dan optik, astrofisika, dan fisika terapan. Nah, kalian bisa kerjakan latihan ini ya. Nah, apa yang Anda ketahui tentang ilmu fisika? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan mekanika klasik? Dan sebutkan pula 3 sub yang termasuk ke dalam mekanika klasik. Materi apa saja yang dipelajari dalam termodinamika? Dan yang keempat, apa perbedaan dari mekanika klasik dengan mekanika kuantum? Nah, kamu bisa jelaskan persoalan ini dari penjelasan yang sudah Ibu lakukan tadi ya. Nah, yang ketiga, kita masuk lagi pada metode ilmiah. Nah, yang pertama, merencanakan penelitian ilmiah dalam bidang fisika. Nah, penelitian dimulai dengan merumuskan masalah. Ya, jadi penelitian harus ada masalah terlebih dahulu. Nah, yang kedua, masalah merupakan sesuatu yang akan diteliti dan dipecahkan. Masalah penelitian biasanya berupa pertanyaan ilmiah. Suatu pertanyaan ilmiah merupakan pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang jawabannya berupa pernyataan, bukan jawabannya atau tidak. Pertanyaan ilmiah juga harus dapat dijawab melalui percobaan. Nah, berikut contoh masalah sederhana yang dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini ya. Bagaimana hubungan tekanan ke atas pada fluida dan volume benda? Semua benda yang dimasukkan ke dalam fluida pasti mengalami gaya ke atas. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya perpindahan fluida, misalnya air yang tertumpah. Adakah hubungan antara volume benda dan volume air yang tumpah? Yang berikutnya adalah merumuskan tujuan penelitian. Tujuan dapat berupa pernyataan tentang apa yang akan Anda lakukan dan ingin Anda dapatkan. Atau untuk lebih mudah merumuskan tujuan penelitian, gunakan pengetahuan awal yang Anda miliki dan buat pertanyaan sebanyak mungkin mengenai masalah penelitian yang kalian pilih. Sebagai contoh, pada penelitian mengenai bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan bandul sederhana. Nah, tujuan dapat dibatasi hanya untuk mendapatkan besar percepatan gravitasi melalui perhitungan periode ayunan bandul. Nah, yang kedua, menetapkan bentuk penelitian. Bentuk penelitian dalam bidang fisika dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, eksperimen. Kedua, survei. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, rancang bangun. Yang kelima adalah bahan teoritis. Nah, yang ketiga, menetapkan variabel penelitian. Ya, nah secara umum dalam kegiatan penelitian fisika itu ada 2 jenis variabel. Yang pertama variabel bebas, yang kedua adalah variabel terikat. Di mana variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah-ubah
Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang sedang diteliti dan besarnya berubah bergantung pada variabel bebas. Nah, perhatikan contoh berikut. Perumusan masalahnya, bagaimana menentukan besar percepatan gravitasi dengan menggunakan bandul sederhana. Variabel bebasnya yaitu panjang tali, variabel terikat periode, variabel kontrolnya adalah massa bandul, dan sudut simpangan ayunan. Nah, yang berikutnya, yang keempat, yaitu adalah menyusun hipotesis. Berikut adalah contoh hipotesis dari rumusan beberapa masalah. Yang pertama, perumusan masalah. Bagaimana pengaruh kemiringan jalan pada sebuah tikungan terhadap kelajuan maksimum kendaraan yang diperkenankan? Hipotesisnya, semakin besar kemiringan jalan, semakin besar pula kelajuan maksimum atau kendaraan yang diperkenankan melalui jalan tersebut. Perumusan masalah, bagaimana pengaruh kekasaran permukaan benda terhadap gaya gesek? Nah, hipotesisnya adalah semakin kasar bidang sentuh suatu benda, semakin besar pula gaya geseknya. Kemudian berikutnya perumusan masalah, bagaimana pengaruh cuaca curah hujan terhadap bencana banjir di kota Anda? Dan hipotesisnya adalah semakin tinggi hujan, semakin besar kemungkinan terjadinya bencana banjir. Jika perumusan masalah dan variabelnya telah ditentukan, maka akan dengan mudah membuat hipotesisnya. Nah, berikutnya adalah menetapkan instrumen yang digunakan. Nah, kita harus memastikan bahwa semua alat dan bahan yang akan digunakan telah tersedia dan siap digunakan. Untuk memastikannya, buatlah tabel peralatan yang akan digunakan. Jika semua alat dan bahan telah tersedia, Anda dapat segera melakukan penelitian. Nah, yang keenam, menentukan prosedur kerja dan cara mengumpulkan data. Prosedur kerja suatu penelitian merupakan uraian langkah kerja yang akan dilaksanakan. Tujuan dari kegiatan penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Sebagai contoh, berikut diperlihatkan prosedur kerja pada penelitian bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan menggunakan bandul sederhana. Yang pertama, langkah pertama, mengukur variabel kontrol. Ya, kita ukur massa bandul yang akan kita gunakan. Lakukan pengukuran berulang terhadap massa bandul tersebut agar diperoleh hasil yang lebih akurat. Tentukan besar sudut yang akan digunakan selama kegiatan penelitian. Selama pengukuran, usahakan besar sudut tersebut tetap dan sekecil mungkin. Nah, langkah kedua, mengukur periode ayunan, variabel terikatnya untuk panjang tali yang berbeda. Itu adalah variabel bebasnya. Kita tentukan panjang tali yang akan digunakan untuk setiap panjang tali. Ukurlah waktu yang diperlukan untuk 50 ayunan pertama dan lakukan pengukuran waktu tersebut secara berulang untuk jumlah ayunan yang berbeda. Kemudian mengubah panjang tali dan ukur kembali waktu yang diperlukan untuk jumlah ayunan tertentu, misalnya 40 kali, 50 kali, atau lebih. Langkah ketiga, barulah kita lakukan analisis data. Nah, jika diperlukan, lakukan analisis data dengan melihat data sementara yang telah kita peroleh. Berikutnya, kita menetapkan cara memperoleh data. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka, seperti keadaan panas, dingin, halus, kasar, kecil, dan besar. Data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam angka-angka. Contoh data kuantitatif adalah tinggi rata-rata siswa kelas 10 di sekolah Anda 165 cm, atau suhu udara pagi ini 28 derajat Celcius, atau juga tekanan udara saat melakukan eksperimen 75 cm Hg. Dan berikutnya adalah menetapkan cara menganalisis data. Nah, hasil pengamatan dan pengukuran yang Anda lakukan dalam penelitian itu disebut sebagai data. Nah, pada akhir penelitian,
Anda perlu menganalisis data untuk mendapatkan suatu pola tertentu dari kumpulan data. Nah, satu pola dapat menjadi jelas jika Anda mengatur data dalam bentuk tabel, data, atau grafik. Nah, kemudian lakukan analisis agar Anda akan dapat lebih memahami dan menganalisis apa yang digambarkan oleh data tersebut. Nah, perhatikan contoh data berikut ini ya. Jadi ada data yang pertama itu adalah data tabel ya. Yang kedua itu adalah diagram lingkaran. Yang ketiga itu adalah diagram batang. Dan yang keempat adalah diagram garis ya. Jadi ini ada 4 contoh, mulai dari tabel, diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Nah, berikutnya kita melaksanakan penelitian ilmiah. Apa saja sih pelaksanaan penelitian ilmiah? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengidentifikasi metode penelitian. Yang ketiga, menyiapkan peralatan. Yang keempat, proses pengambilan data. Yang kelima, mengolah data sesuai dengan jenis dan keperluannya. Yang keenam, menganalisis data. Yang ketujuh, menyimpulkan hasil penelitian. Yang kedelapan, merekomendasi tindak lanjut hasil dari penelitian. Yang ketiga, kita mengkomunikasikan hasil penelitian ilmiah. Beberapa cara mengkomunikasikan hasil penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendiskusikannya dengan teman. Yang kedua, mempresentasikannya dalam kegiatan seminar. Yang ketiga, menerbitkan dalam majalah ilmiah. Laporan penelitian ilmiah berisi bagian-bagian berikut. Yang pertama, halaman judul penelitian, pendahuluan, proses dan hasil penelitian, proses dan diskusi hasil penelitian, kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian, ucapan terima kasih, serta daftar pustaka. Nah, yang berikutnya yang keempat, bersikap dan berperilaku ilmiah. Nah, beberapa sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seseorang peneliti antara lain objektif, jujur, dapat membedakan fakta dan opini, berpikir secara kritis, bertanggung jawab terhadap penelitian yang dilakukan, peduli terhadap lingkungan, dan dapat bekerja sama dalam kelompok. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan berikut ini ya. Bagaimana cara melakukan penelitian dalam fisika dengan benar? Yang kedua, bagaimana cara merumuskan tujuan dalam penelitian? Yang ketiga, sebutkan langkah-langkah prosedur kerja dalam penelitian. Dan yang keempat, bagaimana cara memperoleh data dan menganalisis data. Nah, berikutnya kita lihat tentang keselamatan kerja di laboratorium. Nah, untuk keselamatan kerja di laboratorium itu harus ada tata tertib di laboratorium. Nah, secara garis besar tata tertibnya mencangkup seperti ini. Nah, yang pertama, siswa tidak diperkenankan masuk ke dalam laboratorium tanpa seizin guru. Yang kedua, siswa harus mengenakan jas lab selama berada di laboratorium. Yang ketiga, siswa tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman ke dalam laboratorium. Yang keempat, siswa tidak diperkenankan bercanda, bermain-main, atau berlari-larian di dalam laboratorium. Yang kelima, orang yang tidak berkepentingan dilarang memasuki laboratorium selama kegiatan praktikum berlangsung. Yang keenam, siswa harus membaca prosedur kerja dan manual alat sebelum menggunakan alat-alat di laboratorium. Berikutnya, alat serta bahan yang ada di laboratorium tidak diperkenankan untuk diambil dan dibawa keluar tanpa seizin guru. Dan alat dan bahan harus digunakan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Jika ada alat-alat yang rusak atau pecah, hendaknya segera melapor kepada guru. Jika dalam melakukan percobaan tidak mengerti atau ragu-ragu, segeralah bertanya kepada guru.
Jika terjadi kecelakaan sekecil apapun, segera lapor kepada guru. Dalam melakukan percobaan, hendaknya menggunakan bahan yang sesuai dengan petunjuk. Setelah selesai percobaan, alat-alat harus dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan kering dan bersih. Kemudian buanglah sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan, jangan pada bak cuci. Sebelum meninggalkan laboratorium, meja praktikum harus dalam keadaan bersih. Keran air dan gas ditutup, kontak listrik dicabut. Nah, berikut adalah alat-alat keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama adalah pemadam kebakaran, yang kedua e-washer, yang ketiga water shower, yang keempat adalah kotak P3K, yang kelima jas laboratorium, yang keenam peralatan pembersih, yang ketujuh obat-obatan, yang kedelapan kapas, yang kesembilan adalah plaster pembalut. Nah, sekarang kalian bisa kerjakan latihan berikut ini ya. Nah, sebutkan tata tertib laboratorium di sekolah kalian. Yang kedua, apa saja alat-alat perlengkapan keselamatan kerja di laboratorium. Yang ketiga, apa yang kalian lakukan jika melihat api di laboratorium? Jelaskan ya. Berikutnya kita lihat fisika sebagai kumpulan pengetahuan atau a body of knowledge. Nah, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar mata. Mata fungsinya untuk melihat. Jadi mata sebagai alat optik untuk melihat karena adanya cahaya. Jadi apa sih alat optik? Alat optik adalah alat bantu kita untuk melihat. Nah, jadi untuk melihat kita menggunakan mata. Nah, kita melihat juga karena adanya cahaya. Jadi bayangkan kalau kalian berada di ruangan gelap, tidak ada cahaya, kalian bisa melihat atau tidak? Nah, tidak kan? Nah, berikutnya yaitu adanya interaksi antara manusia dan alam. Jadi mata kita melihat kumpulan dari pengetahuan, adanya interaksi antara manusia dan alam. Bagaimana kita berinteraksi dengan alam, kemudian bisa kita lihat dari pengamatan kita. Nah, kemudian hal itu diselidiki oleh ilmuwan dan menjadi kumpulan pengetahuan. Apa saja sih kumpulan pengetahuan? Yaitu fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, ya, model. Nah, inilah yang termasuk dalam fisika sebagai kumpulan pengetahuan atau a body of knowledge. Jadi dari situ para ilmuwan mendapatkan kumpulan-kumpulan pengetahuan dari fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Nah, sementara rumus ini banyak sekali ya dalam fisika. Udah jadi ciri-ciri fisika. Kalau fisika itu ada rumus, ada hukum, dan juga ada konsep. Banyak sekali konsep dalam fisika. Semuanya diperoleh dari pengamatan terlebih dahulu dan adanya masalah kemudian diteliti ya. Dan berikutnya kita lihat fisika sebagai kumpulan pengetahuan, a body of knowledge. Yang pertama yaitu adalah tujuan mempelajari fisika. Nah, apa saja sih tujuan mempelajari fisika? Yaitu mampu menjelaskan fenomena alam. Nah, kita ketahui bahwa banyak sekali fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Nah, dengan mempelajari fisika, kalian mampu menjelaskan fenomena alam. Contohnya, bagaimana terjadinya hujan, bagaimana terjadinya pelangi, bagaimana terjadinya petir, halilintar, semuanya akan kalian pelajari di dalam fisika. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenal bagian dasar dari sebuah benda dan memahami interaksi antar benda. Bagian-bagian dasar benda itu apa saja kita dapat kenali dengan fisika. Kemudian dari sebuah benda itu kita memahami interaksi antar benda. Yang berikutnya adalah cabang-cabang ilmu fisika. Yang pertama adalah gerak benda, yaitu mekanika. Yang kedua adalah mekanika itu terbagi atas dua, yaitu kinematika dan dinamika. Jadi mekanika itu ada dua, kinematika dan dinamika. Apa sih kinematika dan dinamika?
Ayo, sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya, kinematika dan dinamika. Jadi kinematika dan dinamika itu termasuk ke dalam fisika. Jadi banyak sekali yang dipelajari di dalam fisika. Nah, berikutnya kita lihat yaitu adalah pengelompokan fisika. Yang pertama fisika klasik atau fisika dasar, di mana itu adalah sebelum tahun 1900. Di mana yang pertama adalah mekanika klasik. Gerak benda pada kecepatan normal jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Nah, berapa kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, jadi gerak benda itu dia lebih kecil daripada kecepatan cahaya, atau dia pada kecepatan normalnya akan sangat jauh sekali dengan kecepatan cahaya. Yang kedua adalah termodinamika, di mana termodinamika itu adalah perpindahan kalor, suhu, dan perilaku dari partikel-partikel dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, dari katanya saja termo kan berhubungan dengan suhu. Panas ya, termodinamika. Berarti termo akan berhubungan dengan suhu. Jadi termodinamika, perpindahan kalor, suhu, dan perilaku dari partikel dalam jumlah yang sangat banyak. Yang ketiga yaitu elektrodinamika. Apa itu elektrodinamika? Gejala listrik dan magnet. Berikutnya kita lihat adalah fisika modern atau fisika atom yang berawal pada abad ke-20. Yang pertama yaitu adalah relativitas Einstein, yaitu gerak benda yang sangat cepat dan menerangkan hubungan antara massa dan energi. Yang kedua adalah mekanika kuantum, yaitu mampu melukiskan gejala atau fenomena fisika pada level atom atau skala kecil. Jadi kalian jangan salah ya, pada level atom itu juga termasuk ke dalam fisika, yaitu mekanika kuantum. Bagaimana fenomena fisika dalam skala yang kecil, yaitu skala atom, pada level atom itu juga dibahas di dalam fisika. Berikutnya kita lihat fisika sebagai cara penyelidikan. Yang pertama itu adalah sebagai pengukuran ya, di mana kegiatan yang dilakukan oleh ilmuwan ada beberapa. Yang pertama adalah menguji suatu teori untuk menciptakan teori baru. Jadi pengukuran itu dilakukan ya, banyak sekali pengukuran massa, pengukuran panjang ya, pengukuran panjang, kemudian juga pengukuran mikroskopis yang kecil ya, diukur. Itu adalah kegiatan dilakukan oleh ilmuwan untuk menguji suatu teori atau menciptakan teori baru. Berikutnya adalah untuk penyelidikan. Nah, ada penyelidikan yang dilakukan. Nah, penyelidikan ini melalui serangkaian percobaan. Ya, ada beberapa percobaan yang harus dilakukan sehingga diperoleh hasilnya. Misalkan alat ukur listrik X mengukur suhu badan. Itu adalah percobaan yang dilakukan atau penyelidikan yang dilakukan. Jadi pengukuran banyak sekali di dalam fisika untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Jadi di dalam fisika yang diperoleh, hasil yang diperoleh itu adalah sudah melalui metode ilmiah. Jadi sudah melalui penyelidikan, sudah melalui serangkaian percobaan. Kemudian kita lihat lagi fisika sebagai cara berpikir, way of thinking. Nah, kalian coba deh kalian ingat-ingat lagi dalam belajar fisika, itu akan meningkatkan ya sikap rasa ingin tahu kalian, kreativitas, dan pantang menyerah. Nah, misalkan saja tadi pada saat hujan tiba-tiba panas, kemudian menjadi hujan, kalian berpikir rasa ingin tahu kalian, sikap kalian, loh kenapa ya bisa terjadi hujan? Ya, kenapa tiba-tiba bisa terjadi hujan? Padahal tadi ada
panas. Ada muncul rasa ingin tahu, apalagi fisika ini sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, berikutnya juga fisika dapat menimbulkan kreativitas kalian. Nah, dari rasa ingin tahu akan berkembang lagi menjadi kreativitas kalian. Bagaimana ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Misalkan kalian coba misalkan ya batu es itu dingin. Ya, terus kalian masukkan ke air panas, ternyata langsung batu es itu langsung mencair. Nah, itu kreativitas yang bisa kalian lakukan. Kemudian juga pantang menyerah. Jadi pada saat kalian gagal melakukan satu kali percobaan, kalian tidak boleh menyerah. Itulah orang fisika. Jadi dia akan mencoba lagi sampai mendapatkan hasil yang diinginkannya. Jadi fisika itu bagaimana kita cara berpikir atau a way of thinking. Jadi menimbulkan sikap rasa ingin tahu kita, sikap kreativitas, dan sikap pantang menyerah ya. Jadi fisika itu membangun sikap kita dari metode-metode ilmiah yang kita lakukan. Nah, berikutnya kita lihat hubungan ilmu fisika dengan ilmu lain. Nah, ilmu fisika itu berkaitan erat dengan ilmu lain. Jadi fisika tidak berdiri sendiri, dia sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar, ini adalah MRI atau Magnet Resonance Imaging. Jadi ini biasanya di mana kita temukan? Ya, di kedokteran. Kemudian berikutnya, peran fisika dalam kehidupan. Apa saja sih peran fisika dalam kehidupan sehari-hari kita yang sering kita lihat? Ya, yang pertama adalah telekomunikasi. Telepon atau sekarang lebih banyak digunakan adalah handphone ya untuk berhubungan dengan orang yang jaraknya jauh. Jadi ruang dan waktu sekarang bukan lagi kendala dalam fisika. Kalian tetap bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh, bahkan sangat jauh. Kita di barat dan orang di timur, kita di timur, orang di barat sana bisa kita berkomunikasi. Itu adalah peran fisika dalam kehidupan. Kemudian transportasi. Nah, fisika juga ada dalam transportasi. Bagaimana motor yang roda 2 bisa seimbang ya, bisa seimbang, berjalan seimbang, bagaimana gaya sentripetalnya, bagaimana gerak rodanya, bagaimana kecepatannya. Semua itu adalah fisika. Jadi fisika banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana gerak melingkar, gerak rodanya. Nah, yang ketiga kita lihat pada bagian elektronik rumah tangga. Kalian perhatikan elektronik rumah tangga kalian itu kebanyakan adalah bagian dari fisika seperti TV, kulkas, ya, mesin cuci, semuanya ada fisikanya. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini adalah hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Kalian bisa lihat di peta konsep berikut ini. Hakikat fisika dan prosedur ilmiah terdiri dari hakikat fisika, ruang lingkup fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian ruang lingkup fisika terdiri atas 4. Yang pertama mekanika klasik, termodinamika, elektromagnetisme, dan mekanika kuantum. Sementara metode ilmiah tahapannya meliputi merencanakan penelitian ilmiah, melaksanakan penelitian ilmiah, mengolah data, menyimpulkan hasil penelitian, dan mengkomunikasikan dari hasil penelitian. Jadi kalian bisa lihat di peta konsep berikut ya. Nah, terima kasih ya. Itu adalah pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa memahami tentang hakikat dari fisika. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Dadah!